Kalmintik, ada 3 macam obat yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan nama resmi, nama lain, dan indikasi dari masing-masing obat tersebut. Yang pertama yaitu Pirantel Pamoat. Nama resminya Pirantel Pamoat, nama lainnya Pirantel Pamoat, dan indikasinya yaitu untuk pengobatan indikasi cacing atau parasit. Yang kedua yaitu Piperacin Citrat. Nama resminya Piperacin Citras, nama lainnya Piperacin Citrat, dan indikasinya yaitu menangani infeksi cacing. Kemudian yang ketiga yaitu Mebendazole. Nama resmi Mebendazolum, kemudian nama lainnya Mebendazole, indikasinya yaitu untuk infeksi cacing tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Maisa Kurul, Sambo G3018209. Di percobaan kali ini judulnya yaitu Antelmintik. Jadi Antelmintik itu merupakan golongan obat yang dapat mematikan dan melumpuhkan cacing yang terdapat pada usus yang akan dikeluarkan melalui kotoran. Adapun jenis cacing itu dibagi menjadi dua. Pertama, cacing pipih dan cacing bundar. Nah, cacing pipih sendiri itu cacing yang berbentuk pipih dan tidak memiliki rongga tubuh. Nah, contohnya itu cacing pita dan cacing dermatoda. Untuk cacing kastoda, dia memiliki kelamin ganda, berbentuk pipih, dan tidak memiliki saluran cerna. Sedangkan cacing krematoda memiliki kelamin ganda dan dia bentuknya seperti daun. Sedangkan cacing nematoda atau cacing bundar, dia itu merupakan cacing yang bertubuh bulat, tidak bersegmen, memiliki kelamin terpisah, dan memiliki saluran cerna yang nyata. Siklus hidup cacing itu sangat kompleks. Dia itu membutuhkan tuan rumah sebelum terjadi perkembangannya dari sel telur menjadi sel dewasa. Nah, cacing bundar atau nematoda ini terdiri dari cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang. Jadi, penyakit cacingan ini biasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya iklim tropis, kebersihan tubuh, sanitasi lingkungan, sosial ekonomi, dan penduduk yang padat. Awalnya cacing itu hanya berupa telur atau larva, lalu berubah menjadi cacing dewasa. Nah, cacing dapat menginfeksi bagian tubuh manapun yang dikenainya, misalnya kulit, usus, otot, atau bahkan paru-paru. Cara cacing masuk itu banyak cara. Contohnya itu seperti menembus telapak tangan, dari makanan, dan dari kuku yang mungkin masuk ke sela-sela kuku. Cacing masuk ke dalam tubuh pertama yaitu menembus telapak tangan dan kaki. Contohnya seperti anak-anak yang sering bermain di luar rumah tanpa alas kaki dan bertelanjang tangan. Nah, tanpa disadari, cacing itu masuk menembus telapak kaki dan tangan. Yang kedua, tertular dengan sentuhan. Nah, anak atau memindahkan cacing dari tubuhnya ke tubuh yang lain melalui sentuhan. Yang selanjutnya yaitu jajanan atau makanan. Nah, jajanan dan makanan ini beresiko mengambil larva cacing karena terbawa angin dan hingga ke jajanan tersebut atau hidup di makanan. Selanjutnya, kuku yang panjang. Nah, kuku yang panjang ini juga dapat mengakibatkan larva atau cacing masuk ke dalam tubuh tanpa disadari. Ketika kita bermain dengan tidak cuci tangan atau tidak menggunting kuku, terus memegang makanan masuk ke dalam, bisa cacing masuk ke dalam tubuh melalui sela-sela kuku atau dengan masuk di kuku yang panjang. Perkenalkan, nama saya Kartika, Sambung G701-1809. Di sini saya akan mengaplikasikan obat pembanding ke cacing.
dan kita akan melihat reaksi apa yang terjadi pada cacing setelah pemberian obat pembantrin. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan pengertian dari paralisis. Paralisis adalah hilangnya fungsi otot pada bagian tubuh, bisa bersifat lokal atau umum, hanya sebagian atau lengkap, dan berlangsung sementara atau permanen. Paralisis dapat mempengaruhi setiap bagian tubuh di setiap saat dalam kehidupan manusia. Paralisis di sini terbagi atas dua, yaitu paralisis spastik, yang dimana ketika otot-otot yang mengalami kelumpuhan menjadi kaku atau kejang dan bisa muncul gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Yang kedua, paralisis flaksif atau lembek, ketika otot-otot di kaki yang terkena dampak menjadi lemah dan lunglai. Selanjutnya otot-otot bisa mengerut. Ini telah saya sediakan cacing dan bersama obat pembantrinnya. Dan kita akan melihat reaksi apa yang terjadi setelah pemberian obat pembantrin pada cacing. Jadi kita bisa lihat reaksi yang terjadi setelah pemberian obat pembantrin pada cacing. Kita bisa lihat di sini reaksi cacing seperti memberikan gerakan yang tidak berarah, dan juga kita bisa lihat ototnya itu saling tarik menarik atau biasa kita sebut dengan seperti menggeliat. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa reaksi yang diberikan si cacing tersebut memberikan reaksi kelumpuhan yang lembek, yaitu yang dimana suatu kondisi yang menimbulkan otot lemas yang kurang kuat. Hal ini disebabkan hilangnya aktivitas otot-otot ini, kontrol sukarela atas otot-otot yang hilang, dan itu mengurangi kemampuan mereka untuk berkontraksi. glukosa dan menghambat pembentukan helmin mikrotubulus dalam saluran pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifandi Aulia, Stambuk G701-18115. Di sini saya akan menjelaskan tentang dosis pemberian untuk penggunaan antinemetik atau anti cacing. Nah, adapun
obat-obat yang akan kita gunakan pada percobaan ini, yang pertama ada dirantel pamolat, ada piperazine sulfat, dan ada mebendazol. Untuk dosis pada dirantel pamolat sendiri itu sebanyak 4 mg yang diberikan secara per oral atau tidak lebih dari 2 gram per dosis dewasa. Sedangkan pada piperazine sulfat sendiri itu dosisnya itu 4,5 gram dosis tunggal yang diberikan secara per oral dan dapat diulangi selama 7 hari. Lalu untuk mebendazol sendiri dosisnya itu 100 mg untuk dosis tunggal dan dapat diulang selama 3 hari atau 500 mg untuk dosis anak lebih dari 2 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.